Pak Dirlantas. Bang, ini kegiatan Pak Kapolda namanya Anjang Sana. Anjang Sana itu berkunjung atau melakukan silaturahim dengan para purnawirawan atau warakawuri atau istri dari polisi yang sudah meninggal. Selain untuk membina silaturahim, juga kita ingin minta harapan untuk Polri di masa depan. ini saya pernah membaca di Google ya. Rasul menyatakan boleh kita berbincang-bincang saat makan. Ini kata Rasul loh. Oh gitu. Dianjurkan untuk berbincang-bincang saat makan. Kalau di Jawa kan nggak boleh. Nggak boleh, harus fokus. Mangan kalau ngomong. Nah, kalau yang saya baca dari Google itu boleh. Makanya saya juga mau nanya Pak Kapolda saat makan. Oh iya, lanjut itu Bang. artinya biar nggak menyalahin aturan. Mohon izin Jenderal tadi Puji sedih sekali waktu kesini Jenderal. Begitu Puji mau masuk dikasih tahu Bu Andi. Ternyata Aibtu Normani satu liten dengan Bu Andi Jenderal. Jenderal, aduh kisahnya sedih. Bagaimana Jenderal? Puji nggak bisa berkata-kata nih. Biar Jenderal aja yang menceritakan Jenderal. Kita mengambil dari sisi perspektif di balik sosok almarhum Aibtu Norman. Beliau adalah pahlawan. Siap. Karena beliau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Siap. Pada saat beliau melaksanakan tugas menolong korban. Dalam perjalanannya juga tadi saya dengar langsung dari istri almarhum bahwa beliau adalah sosok agamis yang selalu sayang terhadap keluarganya. Dan yang hebat, beliau punya dedikasi, loyalitas dan semangat juang yang tinggi di dalam pengabdiannya kepada masyarakat, Mas Puji. Tadi Puji juga tanya sama tetangga-tangganya, beliau orangnya baik sekali Jenderal. Makanya tadi saya sampaikan kepada istri beliau almarhum bahwa memang Allah kerap mengembalikan umatnya pada waktu dan keadaan yang tepat. Dan pada waktu dan keadaan yang biasanya dia lakukan. Jadi seorang akan kembali sesuai dengan kebiasaannya. Dan beliau mempunyai kebiasaan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Melaksanakan tugas adalah bagian dari jihad. Saya insya Allah mendoakan mudah-mudahan beliau kembali juga saat itu pada saat sedang melaksanakan jihad. Yang jihad itu di dalam Al-Quran jelas Allah akan memberikan pahala surga kepada yang bersangkutan. Amin. Nah, gitu Mas Puji. Puji tertarik dengan kata-kata Jenderal yang barusan tadi, bahwa kita akan kembali sesuai dengan kebiasaan kita. Gitu Mas Puji. Nah itu. Pantesan Jenderal sering ke masjid terus Jenderal. Ya, itu salah jadikan satu ya, biasa, membiasakan itu kebiasaan. Ke masjid, baca Al-Quran, sholat, berbuat baik, jadikan itu kebiasaan. Kemarin Puji juga lihat Jenderal waktu di samping tenda itu, waktu di Pulau Ambo itu Jenderal membaca ayat-ayat Al-Quran di handphone. Ya. Itu salah satu untuk melatih kebiasaan itu Jenderal. Kebiasaan Mas Puji. Mudah-mudahan kita kembali sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, pada saat kita baca Al-Quran, mudah-mudahan disitulah waktu kita kembali. Pada saat kita sholat, disitulah waktu kita kembali. Dan bisa jadi pada saat kita berbuat baik, seperti almarhum Pak Nurman, disitulah kita kembali. Seperti itu Mas Puji. Kembali itu kan artinya bukan kita harus meninggal Jenderal. Kembali itu artinya meninggal Mas Puji. Oh meninggal. Ya Allah. Ya, jadi kita harus jadi Mas Puji harusnya Nabi Muhammad SAW pernah bilang bahwa siapakah manusia yang cerdas itu? Manusia yang cerdas adalah manusia yang selalu mempersiapkan kematiannya. Seperti itu. Oke, Mas Puji. Saya makan dulu nih. Saya udah disuguhin tadi sama Jenderal. Istri almarhum. Jadi Puji nggak mengganggu Jenderal sesuai dengan anjuran Rasulullah yang Puji baca dari Google, berbincang-bincanglah saat makan. Itu dia salah satunya. Salah satu. Ini anak-anak beliau ini ada di
Polda ya, di Krim ya ibu ya? Nggak salah. Ini mas siapa namanya bu? Muhammad Aksa Nurman. Muhammad Asta Nurman. Oh, ada yang dinas di Krim sekarang? Ada. Oh, gitu. Mas Bribda bu ya? Bribda ya? Oh, anggotanya Mas Beni. Beni dong. Siap. Bu, satu bu. Bu, satu mohon maaf bu ini. Bu, ini kan hari ulang tahun Bayangkara bu ya. Kira-kira harapan ibu ini untuk polisi ini seperti apa ini? Bisa menjadi bagian dari masyarakat, pelindung masyarakat, dan bisa menjadi seorang polisi yang humanis, tanpa rasa takut, namun disegani oleh masyarakat. Terima kasih banyak Sukses ibu. selalu. Sehat selalu. Kalau ibu apa harapan untuk bapaknya? Bapaknya kan polisi nih. Apa Suami harapan? atau bapaknya? Hah? Suami Untuk atau suami ya, untuk suami. Semoga apa? selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Pak Tony. Ya bang. Apa harapan Pak Tony di hari Bayangkara yang sudah tidak muda lagi? Lebih excellent lagi dalam bertugas. Nah, Itu lebih excellent. Masa dari dulu lebih percaya profesional. pada lebih excellent. sehingga makin lebih dipercaya. Gimana Jenderal? Setuju nggak Jenderal kalau polisi itu lebih di atasnya dipercaya lagi sebagai excellent? Ini gimana Jenderal? Ini saya suruh nambahin. Karena diam aja. Betul sekali bang. Memang keinginan kita pastinya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi memang tentunya Lebih menjadi excellent. sebuah challenge bagi anggota Polri ini untuk membuktikan bahwa kita memang perfect di bidang kita. Itu yang harus kita buktikan. Jenderal. Ya, dari Pak Tony tadi yang excellent tadi. Meraih kepercayaan di atas kepercayaannya lagi. Gimana Jenderal? Mas Puji, trust itu adalah goals utama. Siap. Kepercayaan itu adalah goals utama. Siap Jenderal. Dari kepercayaan akan muncul kecintaan kepada organisasi kita. Percaya terus cinta. Kalau tidak Kecintaan. percaya Jadi berarti tidak cinta Jenderal. benar. Percaya dulu, Jenderal. Percaya. Dari trust itu muncul rasa sayang, muncul rasa bangga, muncul rasa cinta terhadap organisasi ini. Nah, supaya trust, permasalahan yang ada di masyarakat harus bisa diselesaikan. Kuncinya itu Mas Puji. Setiap permasalahan yang ada di masyarakat, polisi harus mampu menyelesaikan. Dari penyelesaian permasalahan itu, masyarakat merasa senang, merasa bahagia, akhirnya bisa terselesaikan permasalahannya, muncul namanya kepercayaan, trust. Dari trust itu, kembalinya adalah bentuk penghargaan, penghormatan, kasih sayang, cinta terhadap organisasi ini. Yang kehadirannya malahan dirindukan, Mas Puji. Jadi kalau polisi nggak datang, mereka tanya, kemana polisi saya? Kok hari ini nggak datang? Nah itu muncul rasa cinta, rasa sayang gitu untuk kehadiran polisi. Tetapi untuk bisa seperti itu, harus mampu polisinya menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat. Harus mampu Mas Budi gitu. Nah, saat ini polisi harus terus mengasah dirinya, belajar, membuka matanya, membuka telinganya untuk melihat dan mendengar apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Seperti itu Mas Puji, untuk menciptakan trust dulu sekarang. Seperti itu Mas Puji. Berarti bisa Puji simpulkan cinta adalah sebuah kepercayaan. Iya, sama seperti kita dengan istri. Ketika saya dan istri muncul satu kepercayaan, trust di antara kedua belah pihak, maka akan muncul kecintaan, rasa sayang, kemudian kerinduan, seperti itu Mas Budi. Tetapi kalau dalam perjalanannya trust saja sudah tidak ada, bagaimana muncul rasa cinta, kasih sayang gitu, karena yang ada munculnya adalah curiga, ketidakpercayaan, dan menganggap itu sebagai bentuk ketidakmampuan. Itu yang bahaya Mas Puji. Seperti itu Mas Puji. Berarti Puji bisa simpulkan ini untuk kata-kata hari ini,
cinta adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan bisa diwujudkan dengan ketulusan. Luar biasa memang Mas Puji kalau mengambil Tiga suku kata itu Jenderal ya. ya. Cinta bisa timbul karena ada kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul karena ada ketulusan. Iya, itu luar biasa. Well, Mas. Boleh saya ngelanjutin makan? Oh siap, Jenderal. Terima kasih banyak Jenderal.